أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nadia Hawashi. Dan baik, alhamdulillah kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita akan membahas tema kita yang gak kalah serunya nih. Masya Allah ya. Hidup boros temannya syaitan bersama guru kita Ustaz Taufikur Rahman. Guru sehat? Alhamdulillah baik. Masya Allah guru, kalau ngomongin masalah boros kadang-kadang kita bingung. Ini kita boros apa enggak sih gitu, apa kita udah keluarin emang buat kebutuhan kita apa enggak nih. Kadang aneh mah gak boros tapi pelit, ada juga gitu. Ada terlalu mikir-mikir, terlalu nimbang-nimbang, nah kadang-kadang gitu. Nah mohon pemahamannya nih guru, kira-kira yang disebut hidup boros temannya setan ini seperti apa guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, wassalatu wassalamu ala asyrafin nas, wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi khairin nas. Amma ba'du, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, ikhwah fillah, satu pantun pembuka dari Al-Fakir. Setelah tadi kita mendengarkan lantunan kalam ilahi yang begitu indah, baca Quran dulu di taman, di hari Jumat waktunya istirahat. Kalau Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Masya Allah. Ya. Kalau dari saya sederhana saja, puun tomat tumbuh di taman, ditanam aki-aki, setelah itu berjemur. Salam hormat dari Taufikur Rahman, terus kita panjang umur, murah rezeki. Amin. Ya Allah. Murah rezeki, panjang umur. Amin. Amin ya Rabbal. Ikhwah fillah rahimakumullah, boros temannya setan. Tadi Ustazah Nadia telah bacakan firman Allah, surat ke-17, juz ke-15, ayat 26-27. Di situ diawali dengan perintah dulu. Wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Dan berikanlah ya oleh kamu sekalian kepada kerabat yang terdekat haknya. Kemudian juga kepada orang miskin dan mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah. Wala tubadzir tabdzira, tapi juga jangan terlalu boros. Nah ini menunjukkan di mana harta yang kita miliki Allah berikan kepada kita, jangan terlalu dikentit habis, juga jangan juga terlalu berlebih-lebihan. Jadi bahasa Imam Ali Zainal Abidin diumpamakan ketika kita main di tepi pantai, banyak pasir,
kita ambil segenggam, kita lepas, salah, boros namanya. Kita ambil segenggam, kita kepel habis-habisan, kurang enak. Ret gulit naik bis, pelit habis. Nah, jadi yang boleh gimana? Kita keluarkan. Nah, oleh karenanya 3 macam sifat yang Nabi benci yang ada pada sifat Bani Israel. Kila wakola, 1 banyak ngomong yang gak ada isinya. Itu kalau ngomong udah sendok terbalik. Selalu ceritanya LN terus. Amrik, Singapura, cerita sama kita. Tapi lu beliin gak gue oleh? Enggak, gue cerita doang. Ngomong member. Tuh. Kedua, wakasratus soal. Banyak nanya sesuatu yang sudah jelas. Yang ketiga, ini yang kita lagi bahas. Yang disebut kebaros beli ketan. Boros temannya setan. Wa idoatul mal. Menghambur-hamburkan harta yang tidak ada manfaatnya. Makanya dalam hadis, baginda Rasul memesankan jauh-jauh hari indah sekali. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 hal sebelum datang yang 5. Ada berapa, Bib? Baik ikhwafillah, disimak. Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Ya, yang pertama kata Nabi, hayataka qabla mautika. Yuk, jangan terlalu boros. Betul-betul kita manfaatkan, kita jaga hidup kita sebelum datang masa mati kita. Sebelum tadi syuting kemari, Bib, 2-3 hari yang lalu habis syuting dengan salah satu stasiun TV yang lain, dengan produsernya. Semalam dapat kabar meninggal dunia. Begitu Al-Fakir tadi takziah, ya Allah, benar ya kata Nabi, jaga hidup kamu sebelum mati kamu. Sebab kalau sudah terkujur jasad antara barat dan timur, mulut sudah tidak bisa berbicara, jadi ingat bahasa lagu religi itu. Akan tiba hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Allahu Akbar. Kalau meminjam bahasa Quran, ini di Quran surat Yasin ayat ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di saat besok mata sudah terpejam rapat, mulut sudah tidak bisa berbicara. Nakhtimu, aku kunci mulut kamu, wa tukallimuna, dan akan berbicara kepadaku apa? Tangan-tangan mereka dengan apa yang pernah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Yuk, selagi Allah masih kesempatan kasih umur, jangan berlebihan untuk hal-hal yang sifatnya tidak manfaatnya. Makanya dimesankan yang pertama, jaga hidupmu sebelum datang masa matimu. Sederhana bahasa pantunnya, habis makan kita berkumur-kumur, ngemil roti ngotorin gigi. Yuk, selagi kita manfaatkan masih ada umur, karena yang sudah mati tidak bisa kembali lagi. Yang kedua, Nabi memesankan dalam hadisnya, setelah hayataka, sihataka qabla sukmika atau sakomika. Jaga masa sehat kamu sebelum masa matimu, sebelum masa sakitmu. Sehat sebelum sakit. Kepada ikhwafillah, bagi yang materinya ada, agama menganjurkan selagi sehat. Silakan yang hobi memanah, yang hobi berkuda, yang hobi untuk berenang. Bahkan sekarang ikutin kondisi zaman now, yang hobi sepedaan. Tapi luruskan niat, amalkan hadis ini. Jaga sehat kamu sebelum datang masa sakit kamu. Karena bahasa pantunnya sederhana lah. Melihat-lihat sampai Ciketing, ngajak nyonya sambil ngemil korma. Sehat itu memang penting, tapi menjaganya jauh lebih utama. Sudah 2. Nabi memesankan lagi yang ketiga, apa lagi kata Nabi? Setelah kamu jaga hidup kamu sebelum mati, muda sebelum sifatnya sehat sebelum sakit kamu. Lantas Nabi memesankan lagi berikutnya, faraghoka qabla syuglika. Yuk manfaatkan waktu senggang kamu sebelum datang masa sibuk kamu. Kata Nabi dalam hadis yang lain, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas.
Dua nikmat yang oleh banyak manusia banyak terabaikan. Dua nikmat yang banyak dilalaikan. Apa itu? As-sihah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan di saat senggang. Ikhwafillah rahimakumullah. Makanya pantas kalau Nabi memesankan, jaga waktu senggang kamu sebelum masa sibuk kamu. Karena bicara waktu ini Masya Allah, kalau istilah orang Kulon, time is money. Kalau bahasa Nabi, al-waktu kasaib, idalam takto kotoak. Waktu itu bagaikan sabetan pedang. Ketika kamu tidak memanfaatkan waktu itu, kamu akan tersabet. Nah, Quran 30 juz, 114 surah, 6.660 sekian ayat. Ketika Allah menceritakan waktu, Allah bersumpah, wal asri. Demi waktu. Makanya kata Imam Syafi'i, sekiranya Quran gak diturunkan yang lain, cukup wal asri aja udah cukup itu. Masya Allah. Lantas pesan Nabi lagi yang ketiga, yang keempat pesan Nabi apa lagi? Syababaka qabla haromika. Jaga masa muda kamu sebelum datang masa tua. Allahu Akbar, pesan orang tua begini, mas muda jangan dipalu. Kalau dipalu jadi suasa. Masih muda jangan kebangetan terlalu, kalau terlalu bisa binasa. Jadi ingat lagunya Bang Haji Roma tuh. Darah muda, darahnya para remaja. Yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Darah muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Jia jadi nyanyi kita. Ya bukan masalah nyanyinya ikhwafillah, kita ambil nasihatnya. Karena masa muda ini hanya sekali. Di saat kita manfaatkan buat kebaikan, kita tidak boros untuk hal-hal yang sifatnya, mohon maaf, yang gak manfaat. Maka Nabi memesankan ketika masa muda kamu tidak boros untuk hal-hal yang tidak manfaat. Tapi sebaliknya makin giat mencari ilmu, makin giat ibadah. Nabi memberikan garansi besok di hari kiamat, di saat yang lain panik, mereka santai. Yang lain bingung, mereka slow. Kenapa? Karena Nabi jamin 7 kelompok manusia yang pada hari kiamat akan mendapatkan naungan perlindungan langsung dari Allah. Siapa di antaranya? Di antara 7 kelompok itu masuk nominasi anak muda loh. Syab nasyafi ibadatillah. Pemuda yang hatinya selalu terpaut ibadah kepada Allah. Karena orang tua rajin ibadah, Allah resep. Anak muda rajin ibadah, Allah jauh lebih resep. Ke masjid asar, keluar isya, tahlilnya 1000, lantas tahajud 1000 sampai 100 rakaat. Berapa umurnya? 80 tahun, udah pantes. Iya, udah mau bawa mati, mau ngamana masih nongkrong aja di perapatan kan begitu. Ya, singkat kata. Yang terakhir, makanya kata Rasulullah, apa itu? Yang kelima adalah Nabi memesankan setelah muda, kemudian sehat, dan yang terakhir adalah ginaka qabla fakrika. Jaga masa kaya kamu sebelum datang masa sempit kamu. Ikhwafillah rahimakumullah, ketika 5 hal ini ajaran yang Nabi ajarkan kita bisa laksanakan, insya Allah kita bahagia bukan hanya di dunia, bahkan dunia akhirat. Sederhana bahasa saya, ya, naik sepeda cahaya redup, memakai sal dan mukena. Yuk perbanyak ibadah selagi hidup, karena menyesal di akhir tiada berguna. Cakep, Masya Allah. Makasih guru, tuh 5 hal tuh yang istilahnya akan mengawasi kita supaya kita tidak boros ya. Dan baik guru, ini alhamdulillah ada pertanyaan dari Indah Bella. Pendapatan suami dan saya sudah cukup besar. Tapi saya merasa selalu saja kurang dan tidak cukup. Apa yang salah dari saya? Dan apa yang harus dilakukan ya Pak Ustadz katanya. Ya, jadi di dalamnya tidak ada barokah. Karena barokah para ulama mendefinisikan ziyadatul khair. Selalu tambah-tambah kebaikan. Suami penghasilan sudah banyak. Istri penghasilan sudah banyak tapi kok selalu kurang. Apa yang mesti kita lakukan? Bahasa agama namanya muhasabah. Bahasa kitanya namanya introspeksi. Bahasa kerennya lakukan evaluasi diri. Yuk, kalau tadi kata Quran
Di mana Ustazah Najia bacakan surat Al-Isra ayat 26, Allah nyuruh, berikanlah oleh kamu harta yang kamu punya kepada kerabat terdekat. Dalam rumah tangga penghasilan suami banyak, istri banyak, kenapa masih kurang? Renung kita, sudahkah kita berbagi sama orang tua kita? Oh iya, orang tua udah. Sebelahnya, Bib, saya datang ke sini tadi dari Rawamangun karena pakai mobil, bukan masalah mewahnya loh. Karena bannya kanan kiri ada. Ya, biar mobil hebat, tapi kalau bannya kanan doang nggak nyampe. Bener. Ya maksudnya di sebelah ada mertua. Yuk wahai kepada anak mantu, jangan hanya orang tua. Oke sudah, kita lirik lagi. Oh iya, si fulan kan ponakan, yatim pula. Nah ini untuk sifatnya introspeksi diri. Ketika kita sudah laksanakan demikian, jangankan penghasilan banyak, sedikit pun, tapi setiap hari motifnya tiada hari tanpa sedekah. Sederhana kuncinya, kain ihram dibawa dari Mekah, bekas dipakai keliling Ka'bah. Nggak akan pernah jatuh miskin orang yang bersedekah, bahkan hartanya makin bertambah. Masya Allah tuh ya. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesaat lagi kita akan membahas tema kita yang selanjutnya. Hati-hati lidah tak bertulang. Ini gak kalah seru ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.